Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Marcella Desriarini Gui. Saya salah satu dosen tetap di Universitas Pohuwato, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam komponen pengajaran yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini memiliki kode SD.2.2.SK.005 dan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam rangkaian penilaian dosen oleh Kemendikti, Saintek, PDD, UKT-PT bidang pengajaran dalam proses sertifikasi dosen atau yang dikenal dengan Serdos Smart 2026. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan topik ragam bahasa. Pembelajaran ini akan berlangsung dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya akan menyampaikan materi pembelajaran. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, efektif, dan sesuai dengan kaidah dalam konteks akademik maupun profesional. Pembelajaran mencakup pemahaman mengenai fungsi bahasa, ragam bahasa, ejaan, kalimat efektif, paragraf, hingga menulis karya ilmiah. Pada minggu ketiga, materi yang akan dibahas adalah ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan bentuk penggunaan bahasa yang berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat bahasa digunakan. Setelah mengikuti materi ragam bahasa, mahasiswa diharapkan mampu: pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi ragam bahasa Indonesia. Kedua, mengidentifikasi berbagai jenis ragam bahasa sesuai dengan konteks penggunaannya. Materi pembelajaran yaitu pengertian ragam bahasa, fungsi ragam bahasa, dan jenis-jenis ragam bahasa sesuai dengan konteks penggunaannya. Pertemuan ini menggunakan sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka, di mana mahasiswa memperoleh materi melalui penjelasan dosen, bahan ajar, serta referensi pendukung yang relevan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu Contextual Teaching and Learning atau yang dikenal dengan CTL. Untuk mengkaitkan materi pelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mahasiswa lebih mudah memahami dan menerapkan apa yang dipelajari. Berikut interaction atau interaksi selama proses pembelajaran. Interaksi antara dosen dan mahasiswa berlangsung secara aktif melalui 4 cara. Yang pertama, diskusi selama perkuliahan tatap muka. Kedua, tanya jawab mengenai konsep dan contoh penerapan ragam bahasa. Ketiga, umpan balik terhadap tugas individu maupun kelompok. Keempat, presentasi hasil analisis penggunaan ragam bahasa. Tahap terakhir yaitu asesmen atau penilaian. Nah, pada bagian penilaian saya membagi menjadi 2 penilaian, yaitu teknik penilaian dan indikator penilaian. Di mana pada teknik penilaian saya akan melakukan secara berkelanjutan melalui observasi keaktifan dalam diskusi, penguasaan individu, penugasan kelompok, dan presentasi. Dan indikator penilaian yaitu mahasiswa dinilai berdasarkan kemampuan untuk pertama, menjelaskan konsep dan fungsi ragam bahasa, kedua, mengidentifikasi jenis-jenis ragam bahasa.
Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat kolaboratif dan rasa ingin tahu yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat materi kita yang kemarin? Ibu. Oke, Cecep. Materi kemarin yaitu kedudukan dan fungsi bahasa. Kedudukan dan fungsi bahasa. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan warga negara Indonesia yang menjadi bahasa resmi dan bahasa pemersatu Republik Indonesia. Ya. Oke, baik. Perhatikan ke depan semua. Di sini Ibu ada dua contoh chat, isi chat dalam bentuk kalimat yang berbeda. Di mana chat yang pertama kalimatnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, saya minta tolong dikirimkan file kemarin. Chat B atau contoh kalimat kedua, Bro, PR mana? Fotoin. Nah, dari dua kalimat ini tentunya memiliki kalimat berbeda. Ada perbedaan ya? Iya. Nah, anak-anak, manakah kalimat baku dan kalimat tidak baku dalam contoh kalimat ini? Ibu. Ya, silakan email. Terima kasih. Menurut saya Ibu kalimat baku yaitu terdapat pada chat A. Chat A, oke. Kenapa alasanmu memilih chat A sebagai kalimat baku? Karena saya lihat chat A terlihat sopan dan formal. Oke, chat A kamu lihat terlihat sopan dan formal. Oke, kalau contoh B? Oke, Sastri. Terima kasih. Contoh kalimat tidak baku. Chat B yaitu blog PR mana fotoin. Kenapa saya katakan itu tidak baku? Oke. Karena dari bahasanya lebih dominan ke bahasa sehari-harinya kita. Oke, bagus, baik ya. Jadi untuk chat B lebih ke bahasa tidak baku. Ya, bahasa tidak baku di mana bahasa tersebut dominan ke bahasa hari-hari atau komunikasi hari-hari. Berikut untuk materi kita hari ini yaitu tentang ragam bahasa, memiliki konsep meliputi pengertian dari ragam bahasa, faktor yang mempengaruhi ragam bahasa, jenis-jenis ragam bahasa. Nah, adapun capaian tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu pertama menjelaskan pengertian dan fungsi ragam bahasa Indonesia, kedua mengidentifikasi berbagai jenis ragam bahasa. Baik anak-anak, kita masuk pada materi ragam bahasa, di mana ragam bahasa adalah variasi dalam penggunaan bahasa yang ditentukan oleh konteks dan penuturnya. Variasi ini dipengaruhi oleh faktor linguistik seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis, serta faktor non-linguistik seperti situasi komunikasi, profesi, usia, dan lokasi geografis. Memahami kedua kelompok faktor ini membantu kita mempelajari atau menjelaskan mengapa bentuk bahasa berbeda antar kelompok sosial. Nah, bagi adik-adik atau anak-anak mahasiswa, ada yang punya pendapat lain tentang ragam bahasa? Ya, silakan email. Terima kasih. Menurut pendapat saya Ibu, ragam bahasa merupakan variasi penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan situasi, tujuan komunikasi, media, tingkat keformalan, serta karakteristik penutur dan lawan tutur meskipun menggunakan bahasa yang sama. Pemilihan kosakata, struktur kalimat, dan gaya penyampaian dapat berbeda sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, sangat bagus ya email ya. Jawaban kamu sudah sangat bagus. Jadi anak-anak, secara sederhana, ragam bahasa merupakan cara penggunaan bahasa yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan komunikasi,
sehingga pesan dapat disampaikan secara efektif, tepat, dan santun. Contohnya bahasa yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah berbeda dengan bahasa yang digunakan saat berbincang dengan teman sebaya. Nah, adik-adik, pasti adik-adik bertanya, mengapa pentingnya ragam bahasa dalam kehidupan kita? Ya, bertanya kan dalam hati, mengapa pentingnya ragam bahasa dalam kehidupan kita? Perlu kita ketahui bersama bahwa bahasa bukan entitas tunggal yang kukuh. Ia bersifat adaptif. Kemampuan menyesuaikan ragam bahasa dengan situasi adalah kunci komunikasi efektif, mencapai tujuan pesan sekaligus menghormati norma sosial. Ya. Ragam bahasa juga menjaga identitas budaya dan variasi atau warisan lokal, sekaligus memungkinkan penggunaan standar untuk komunikasi formal dan lintas wilayah. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada. Nah, ragam bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi pertama yaitu menyesuaikan komunikasi dengan situasi. Fungsi kedua, mempermudah menyampaikan pesan. Fungsi ketiga yaitu menunjukkan kesopanan dan etika berbahasa. Yang keempat, meningkatkan efektivitas sosial dan budaya. Yang kelima, ada yang tahu? Pasang tangan dong. Siapa yang tahu? Oke. Mendukung berbagai kebutuhan komunikasi. Ya, baik. Terima kasih. Sudah sangat bagus jawaban dari teman kita. Jadi, fungsi ragam bahasa yang kelima yaitu mendukung berbagai kebutuhan komunikasi. Ragam bahasa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan situasi penggunaan, media penyampaian, dan tingkat keformalannya. Pertama, dilihat dari ragam bahasa berdasarkan situasi. Nah, untuk ragam bahasa berdasarkan situasi ini dapat dilihat dari jenis ragam bahasa melalui ragam resmi, di mana ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa baku, santun, dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Nah, contohnya siapa yang tahu? Pasang tangan. Oke, adik Mariam. Contohnya seperti pidato, surat dinas, laporan, karya ilmiah, dan rapat resmi. Oke, bagus ya. Kita berikan aplaus untuk adik Mariam. Untuk ragam bahasa berdasarkan situasi itu dapat dilihat dari ragam tidak resmi atau non formal. Ciri-cirinya yaitu menggunakan bahasa yang lebih santai, tetapi tetap sopan dan mudah dipahami. Contohnya ada yang tahu? Siapa pasang tangan? Yang tahu? Oke, adik Ainun. Baik, contohnya yaitu diskusi kelompok, komunikasi di kelas, percakapan dengan rekan kerja. Oke, pintar ya adik Ainun. Nah, ragam bahasa berdasarkan situasi ketiga yaitu ragam santai, di mana ciri-cirinya menggunakan bahasa sehari-hari, sering disertai ungkapan akrab atau bahasa gaul. Ada yang tahu contohnya? Pasang tangan. Oke, Sastri. Baik, contohnya yaitu percakapan dengan teman atau keluarga. Contoh percakapan dengan teman yaitu, kamu tahu tanpa viral dalam sana ya. Kalau berbicara dengan keluarga, mama saya mau pergi ke kampus, ada mata kuliah. Oke, sangat bagus ya. Kita berikan aplaus untuk ketiga teman kita yang sudah menjawab dengan benar. Berikut ragam bahasa berdasarkan media, di mana jenis ragam bahasa ada terdapat dua bagian, yaitu ada ragam bahasa lisan maupun ragam bahasa tulisan. Ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu disampaikan melalui ucapan, dibantu intonasi, ekspresi, dan gerak tubuh. Kalimat cenderung lebih sederhana dan sopan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu presentasi,
wawancara, percakapan maupun pidato. Ragam bahasa berdasarkan media kedua yaitu tulisan, ciri-cirinya disampaikan melalui tulisan, menggunakan ejaan, tanda baca, dan tata bahasa yang lebih lengkap serta terstruktur. Contohnya yaitu ada artikel, surat, laporan, buku, dan berita. Berikut adalah ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalan. Dilihat dari jenis ragam bahasa dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Pertama yaitu ragam baku, kedua ragam resmi, ketiga ragam usaha, keempat ragam santai, dan kelima ragam akrab. Di mana kelima ragam ini mempunyai ciri-ciri. Pertama yaitu sangat resmi, bentuk bahasa tetap dan jarang berubah. Contohnya teks undang-undang, naskah proklamasi, doa, dan sumpah jabatan. Jenis ragam kedua yaitu ragam resmi, di mana ciri-cirinya digunakan dalam kegiatan resmi dengan bahasa baku. Contohnya seminar, rapat, surat resmi, dan karya tulis ilmiah. Berikut ragam usaha. Ciri-cirinya yaitu digunakan dalam komunikasi yang berorientasi pada pekerjaan atau layanan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu konsultasi dengan dokter, pembelajaran di kelas, dan pelayanan publik. Jenis ragam santai, ciri-cirinya yaitu digunakan dalam komunikasi sehari-hari dengan teman atau yang akrab. Jadi contohnya itu obrolan bersama teman atau pesan singkat yang biasa kalian gunakan, yang kalian lakukan setiap hari. Terakhir yaitu ragam akrab. Ciri-cirinya yaitu digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat dekat sehingga ya banyak diungkapkan, dipahami tanpa menjelaskan panjang lebar. Contohnya percakapan antara anggota keluarga atau sahabat dekat. Nah, anak-anak, dari penjelasan hari ini tentang ragam bahasa, apakah ada pertanyaan? Belum ada ya? Pas ya? Nah, saya anggap kalian sudah mengerti. Selanjutnya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan berikan tugas, di mana tugas ini nantinya akan kalian kerjakan secara berkelompok. Saya bagi kelompok ada 3. Dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang mahasiswa. Oke? Dan nantinya tugas ini kalian akan kerjakan selama 15 menit. Jadi begitu selesai waktu yang saya berikan, maka dari setiap kelompok akan presentasi hasil diskusi. Oke? Ya. Oke, ini saya bagi ke kelompok 1 dulu ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Dan kelompok 3 bisa dikerjakan sekarang. Yang di depan berhadapan dengan yang di belakang, membentuk kelompok. Ayo, go. Dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Waktu 15 menit sudah berlalu. Maka sesuai dengan kesepakatan kita dari setiap kelompok mewakilkan atau perwalian dari setiap kelompok presentasi di depan. Kelompok siapa? Kelompok 1 ya. Oke, silakan presentasikan hasil percakapan atau diskusi kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan ragam bahasa dan jenis-jenis ragam bahasa. Untuk rekan saya persilakan. Baik, jelaskan apa yang dimaksud dengan ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi, tujuan komunikasi, hubungan antara penutur dan lawan tutur, serta media yang digunakan, lisan atau tulisan. Nah, perbedaan ragam bahasa muncul karena setiap situasi komunikasi memiliki kebutuhan dan aturannya yang berbeda. Sebutkan jenis-jenis ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek, antara lain berdasarkan media, ragam lisan dan ragam tulisan. Yang kedua, berdasarkan tingkat keformalan, yaitu ragam resmi, formal, dan ragam santai, non-formal, dan ragam akrab. Yang ketiga, berdasarkan bidang penggunaan, yaitu ragam ilmiah, ragam sastra, ragam jurnalistik, ragam hukum, dan ragam bisnis. Setiap jenis memiliki ciri khas yang disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke tempat duduk kelompok 1. Sudah sangat baik, sudah sangat bagus hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 atas hasil diskusi hari ini. Tempat duduknya diubah kembali ke bentuk posisi semula. Nah, anak-anak, saya akan menyimpulkan materi kita tentang ragam bahasa, di mana ragam bahasa merupakan variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi, tujuan, media, dan konteks komunikasi. Setiap jenis ragam bahasa memiliki ciri dan fungsi yang berbeda, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.